Rocky Gerung versus Ganjar Pranowo beda kelas, ditulis oleh Adin. Rocky Gerung dikenal sebagai pembicara yang sering memancing kontroversi. Awal-awal dia dikenal, publik pernah mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Tentu saja pernyataannya mengundang reaksi dari berbagai pihak, tetapi Rocky sampai saat ini tetap pada kebiasaannya. Mungkin identik dengan pigai yang hobi mengeluarkan pernyataan kontroversi tapi tidak ada prestasi. Dengan berbagai pernyataannya yang sering memancing polemik, dia sering diundang ke acara-acara televisi sebagai narasumber atau orang yang dimintai pendapatnya. Termasuk ketika dia mengeluarkan pernyataan tajam dan menyinggung pihak tertentu. Tentu saja bahan yang sangat baik untuk menarik rating acara televisi. Di sisi lain, Ganjar Pranowo merupakan tokoh nasional yang mempunyai elektabilitas memadai untuk maju sebagai capres pada tahun 2024 nanti. Bahkan elektabilitasnya setara dengan Prabowo Subianto yang merupakan capres tahun 2019 lalu. Hemat saya, jika saja PDIP menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024 nanti, kemungkinan memang sangat besar. Pertama, Ganjar sudah dikenal publik, cukup dekat dengan masyarakat dan mempunyai elektabilitas yang tinggi. Kedua, PDIP merupakan partai besar yang mempunyai kursi paling banyak di parlemen. Selain itu, PDIP dinilai sangat berpengalaman dalam kontestasi Pilpres. Baru-baru ini Rocky Gerung kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat panas kuping. Rupanya, Rocky tidak betah lama-lama hidup tenang, tidak ada yang menghujat. Pernyataan Rocky menyinggung tokoh politik Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Rocky Gerung mengatakan ada sejumlah kekonyolan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Rocky Gerung mengatakan ada sejumlah kekonyolan dalam dunia perpolitikan Indonesia, khususnya terkait calon presiden di 2024. Salah satunya, menurutnya, berupa menaikkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani merupakan hal yang konyol. Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali non-Jawa Bali yang digelar kedai kopi pada Jumat 15 Oktober 2021. Rocky Gerung mulainya bicara soal pembicaraannya dengan kaum milenial di Indonesia dan beberapa negara. Dia mengatakan para kaum milenial itu heran atas isu-isu politik yang ramai di Indonesia. Menurut Rocky Gerung, berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar maupun Puan adalah hal yang konyol, sebab kaum milenial ingin sosok calon presiden yang concern pada gender equality hingga demokrasi. Gerung juga menyampaikan bahwa bagi kaum milenial, Puan dan Ganjar adalah orang bodoh. Dalam pernyataannya, Rocky Gerung menyebut milenial tidak melihat Ganjar Pranowo yang membicarakan isu-isu seperti HAM hingga kesetaraan gender. Ganjar merespons pernyataan tajam Rocky dengan santai, sama ketika menghadapi kritikan dari Natalius Pigai. Ganjar malah memuji Rocky sebagai seorang yang cerdas. Perbedaan pernyataan antara Rocky dan Ganjar ini mengindikasikan perbedaan kelas mereka. Yang satu hobi mengeluarkan pernyataan yang cenderung negatif, sedangkan yang satunya lagi selalu bersikap sebagai negarawan yang menyikapi apapun dengan kepala dingin. Sebagai jawaban dari pernyataan Gerung, Ganjar pun memberikan sejumlah link pemberitaan yang memuat dirinya berbicara isu kesetaraan gender hingga HAM. Salah satu pemberitaan yang disertakan Ganjar dalam jawabannya dimuat di portal resmi Pemprov Jawa Tengah. Berita itu berjudul Jadi Duta He-Versi, Ganjar terus dorong keterlibatan perempuan pada 26 Desember 2018. Isi dari pemberitaan ini yakni Ganjar Pranowo yang didaulat menjadi Duta He-Versi, sebutan gerakan kampanye solidaritas untuk mencapai kesejahteraan gender oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ganjar menjadi salah satu agen resmi gerakan yang diinisiasi oleh UN Women, entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak. Ganjar Pranowo disebut sudah melakukan sejumlah kegiatan untuk mendorong kesetaraan gender, seperti mendorong keterlibatan perempuan sebanyak 30% dalam pengambilan kebijakan. Pernyataan Gerung ini memang menyebalkan. Pada dasarnya, yang dia sampaikan adalah pendapat orang lain atau kaum milenial. Jadi, jika pernyataannya dianggap salah, ya salahkan kaum milenial. Rocky menyebut apa yang ia utarakan adalah kesimpulan dari percakapan dirinya dengan generasi milenial umur 16-20 tahun. Para milenial tersebut dinilai Rocky sangat kritis dan pintar membaca masa depan negeri ini. Pernyataan Rocky ini seolah hanya pernyataan asal saja, pernyataan tidak berkualitas yang hanya membuat gaduh masyarakat saja. Jadi, cuekin saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua politisi PDIP balas balik Rocky Gerung soal Puan dan Ganjar. Ditulis oleh Syardi. Sebelumnya dalam forum yang diadakan kedai kopi bertajuk memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID, Rocky Gerung mengomentari Puan dan Ganjar.
Dalam forum itu, Rocky mengatakan bahwa kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik unjuk gigi dalam hal akademis. Tapi tidak ada satupun tokoh yang membicarakan soal tersebut, mulai dari Puan, Ganjar, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kok kita nggak dengar ya Puan ngomong itu? Om yang rambutnya kayak bintang film putih itu, Ganjar Pranowo ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang Emil ngomong itu? Katanya. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang gak ngerti. New grammar of false politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, katanya. Rocky Gerung yang so hebat ini lantas dibalas oleh PDIP. Ketua DPC PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito mengatakan, pernyataan Rocky justru membodohi dirinya sendiri. Dalam budaya timur, semakin pintar seseorang semakin rendah hati dan santun, katanya. Rocky Gerung memang pintar di mulut namun dangkal di pemikiran dan rendah kebijaksanaan. Diksi yang dipakai Rocky Gerung untuk mengukur kepintaran itu dari barat, Indonesia jauh lebih maju, katanya lagi. Atas berbagai kedalaman alam pikir dalam diksi politik di Indonesia tersebut, nampak yang tidak paham itu justru Rocky Gerung. Jadi Rocky sebaiknya menjadi petarung intelektual saja, katanya. Sementara itu politisi senior PDIP Arya Bima juga ikut berkomentar soal bodoh dan pintar itu tergantung dari sudut mana melihat dan mengkategorikannya, tentu dengan masing-masing dimensinya, kata Arya Bima di Solo. Arya Bima mengatakan Rocky Gerung tidak sopan dalam berkomunikasi dan terkesan asal ngebacot. Tapi kalau dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya yang lagi mencari dan membentuk diri, agaknya Rocky Gerung yang terkenal cerdas dan kritis dan tidak sopan dalam berkomunikasi itu, kali ini terkesan asal ngebacot, ujarnya. Mungkin saja dia aditif terhadap tampil terus-menerus di medsos, karena itu jadi gila mencari-cari masalah. Rocky aditif atau kecanduan tampil di medsos, dianggap saja dia gila, itu asumsi saya, katanya lagi. Namanya juga pengamat politik amatiran tapi belagak pintar. Beli lahan saja bisa bermasalah. Bukti tidak terbantahkan. Pengamat hanya bisa mengamat, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan namanya pelaksana. Orang yang pintar tata kata biasanya tidak pintar tata kota atau wilayah. Gubernur ibu kota adalah buktinya. Biasanya orang yang beneran hebat dan pintar tidak akan ngebacot untuk membuktikan kehebatannya. Biasanya orang yang banyak bacot karena dia ingin menutupi kelemahan dan kekurangannya, meninggikan diri untuk menutupi kebobrokannya. Rasanya kita paham apa makna dari tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang kosong melompong biasanya banyak bicara. Peribahasa klasik tapi penuh makna dan kebenaran. Atau peribahasa seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin hebat makin rendah hati. Apakah Rocky Gerung cocok untuk itu? Silahkan nilai sendiri. Bagaimana perdebatan mau berkualitas di saat kelompok sebelah selalu membuat narasi yang basi dan sampah? Debatnya malah berlandaskan sakit hati, karena entah itu dikecewakan, dipecat, didepak, atau minta sesuatu tapi tidak dikabulkan.